Oke, selamat datang kembali di Rekat Kapitalis season kedua, episode ke-43. Kali ini kita akan membahas mengenai review film dengan tema investasi yang paling menarik menurut gua sih sebenarnya. Soalnya Oke. yang Karena kemarin gue belum pernah nonton ini empat-empatnya karena ya oke, nggak terlalu menarik tertarik ya. aja. Nggak Oke, jadi hari tertarik ini lah. gue masih ditemani oleh Sigma dan dia. Halo semuanya. Oke. Halo. Halo, halo. Hari ini kita akan membahas mengenai film The Wolf of Wall Street, The Big Short, Becoming Warren Buffett, dan yang terakhir adalah The Pursuit of Happiness. Oke, gimana nih An? Bentar, sebelumnya kita mau promosi dulu Karya Karsa untuk Oh iya. mendukung rakyat kapitalis secara finansial biar kita lebih bersemangat lagi, biar rakyat kapitalis ini bisa berkelanjutan ke depannya sampai berepisode, berpuluh-puluh episode yang berikutnya. Kalian bisa memberikan donasi kalian melalui GoPay dan OVO. Link supportnya ada di deskripsi yang ada di video ini. Langsung aja kita mulai untuk dari pembahasan film The Wolf of Wall Street. The Wolf of Wall Street ini diperankan oleh Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie, dan Matthew McConaughey. Jadi ceritanya Gimana nih? Leonardo Rame tuh kayaknya di belakang. posternya benar-benar ekstravaganza banget ya. Jadi Leonardo Ah, DiCaprio ini berperan sebagai Jordan Belfort, di mana Jordan Belfort ini adalah seorang broker yang sangat-sangat licin kalau dibiarkan, kalau menurut gue sih. Jadi dia dijulukin oleh majalah apa ya, Times apa-apa gitu gue lupa. Dia dijuluki oleh The Wolf of Wall Street. Jadi dia membagikan, dia berburu mangsa dan dananya itu dibagi-bagin sama kawanan-kawanannya. Ya kawanan-kawanannya ini si Jonah Hill ini. Kalau kalian nggak tahu Jonah Hill ini adalah salah satu aktor komedian yang sangat terkenal di Amerika Serikat sana. Dan dia berperan sebagai Donny Azov. Dia ini kayak semacam kayak tangan kanannya si Jordan Belfort ya di film ini. Dan si Jordan Itu Belfort yang ini dia pakai kenapa? topi ungu itu bukan sih? Iya itu dia topi ungu. Seingat gue sih itu dia. Jadi si Jordan Belfort ini sebenarnya tadinya dia bekerja di perusahaan namanya Solomon Brothers di tahun 86-87 ya kalau nggak salah. ah. Jadi dia awalnya tuh dia mau kaya ya. Dia jadi datang ke Wall Street, dia ketemu sama Mark Hanna alias Matthew McConaughey jadi mentornya. Ya dia diwawancara, dia dikasih mentoring segala macem deh. Kalau misalnya lu kerja di Wall Street, lu ibaratnya lu cuma diain barang doang. Lu tugas lu cuman gimana caranya investor itu bisa terus menari-nari dengan trading lu segala macem, dan lu dapat cash dari uang yang mereka trading kan. Itu full cash lu bisa lu dapetin dari sana. Lu nggak perlu usaha kerja keras, lu cuman cuap-cuap segala macam, bikin omongan-omongan yang luar biasa tentang suatu saham dan lu dapat duit dari sana. Pokoknya intinya si Mark Hanna ini mengajarkan sebagai broker yang sangat buruk kalau menurut gue. Hmm, ini kayak jualan, bukan kayak seminar gitu ya, tapi lebih ke nasabahnya aja gitu. Iya, soalnya si Mark Hanna ini kayak marketing leadernya sih, broker leadernya di sana sih. Oh, I see. Jadi Ah, si Jordan Belfort ini kan juniornya, jadi dia diajarin kayak mm-mm. gitu. Nah, Hmm. kebetulan si Jordan Belfort ini kebetulan datang di saat yang nggak tepat sih. Dia kalau nggak salah udah kerja 6 bulan pas tahun itu pas di 87. Market Amerika crash dan itu crash terparah sejak tahun 30-an ya. Untuk saat itu ya, kan di 2020 kemarin pecah rekor tuh. Jadi itu Dow Jones turun 500 basis point dan waktu itu Dow Jones masih di kisaran harga 5 ribuan kalau nggak salah waktu itu. Oh. Dan itu turun sekitar 22%-an dalam sehari dan itu sangat-sangat luar biasa kacau. Salomon Brothers tutup dan si Jordan Belfort jadi pengangguran. Bagaimana dia memulai usaha selanjutnya? Akhirnya dia cari di koran segala macam. Adalah ceritanya tuh si broker inilah, broker-broker ya, broker-broker nggak terkenal begitulah, dia broker-broker kecil. Dan broker-broker kecilnya itu dia nawarin saham penny stock. Kalau kalian nggak tahu penny stock adalah Gorengan saham nih. gorengan. Dan yang menariknya di penny stock itu dia komisinya Ah, adalah 50% dari transaksi. 50%. berapa? 50% dari Oh, transaksi.
50%. Iya, Jadi lu 50-50 jualan gitu juga. iya 50-50, lu jualan 10.000 dolar, nah Hah? lu dapat 5.000 dolarnya. Terus si Boleh apa? gitu ya? Iya kan itu kayak apa sih? Kayak gua nggak ngerti ya di Amerika Serikat dia jadi jualan saham-saham penny stock itu yang perusahaan-perusahaan yang gak jelas apa segala macem di Ah, pasarnya gue juga kurang tahu ya karena gua nggak begitu paham di pasar Amerika Serikat. Jadi dia benar-benar jual saham gorengan dan dia jualannya pun ke orang-orang yang nggak begitu ngerti tentang investasi tapi pengen kaya. hmm, Dia kayak gitu jadinya. oke. Ya Berarti dia, kemungkinan juga itu kayak perjanjian bawah tangannya kali ya, 50-50 gitu. nah iya mungkin kayak gitu. Nah terus pas dia bilang, lu dapat komisi 50%. Hah? 50%? Ya bener loh. Iya, berarti ini. Ya udah akhirnya dia coba dapetin klien segala macam, dia berhasil dapet klien banyak banget kan. Terus dapat klien banyak banget. Nah, dia akhirnya Ah, uh, berusaha mendirikan perusahaan sendiri namanya Stratton Oakman. Nah, di Stratton Oakman ini dia mulai ngajarin atau cara-cara bullshitnya dia gimana caranya dia ngagait nasabah segala macem gitu. Dia bilang ceritanya, ini perusahaan ini nih gila nih, oh ini lagi mantep banget. Dia lagi mengembangkan suatu rancangan sistem pertahanan untuk Amerika Serikat ke depannya. Kalau Bapak beli saham ini saham ini bakal naik gila-gilaan. Wah, dia bullshitnya luar biasa deh. Kalau misalnya lo tapi nonton. bentar-bentar. Ini dia ada kayak apanya sih? Ada kayak kontraknya juga ke si perusahaan terkait gitu. Atau Kurang murni dia sendiri yang murni mainin gitu. Kalau jadi di film ini. kalau di film ini sih ya setelah si orangnya beli ya udah dia tugas dia beli sama jual doang. Kalau misalnya ditanya ini Oke. kenapa saham gue turun ya si broker tinggal jelasin ini sahamnya gini-gini pada ya lu bullshit lu lah kayak ya sebenarnya mirip-mirip sama si inilah nggak jauh beda sebenarnya Sama. gimana pinter-pinternya aja Iya benar. cuman Yang gue ingat tuh dia cuman IPO-in Steve Madden doang, itu doang nah tuh yang gue bentar ingat dulu. Oke lah kita langsung ke sana ya jadi ceritanya si Stratton Oakman ini berkembang pesat dan dia akhirnya ikan kakap nih si Stephen Hmm. siapa tadi namanya deh Steve Madden. Steve Madden produsen sepatu buat IPO dan luar biasa liciknya lagi dari jumlah saham yang ditawarin ke publik 80%-nya digenggam sama si gerombolannya Jordan Belfort dan kawan-kawan kurang ajar sekali ya. Iya, iya. Jadi Aduh. dari jumlah saham yang ditawarkan ke publik 80%-nya dipegang sama mereka dan dipegang oleh Jordan Belfort dan kawan-kawannya. Alias barang yang ada di pasar itu kan sedikit banget ya. Barang yang di pasar ada sedikit banget, yang mau ada banyak, jadi harganya naik luar biasa. Pas harganya udah di atas, dijual lah sama si Jordan Belfort. Dapat cash. Enak sekali hidupnya. Oh. Mestinya si perusahaannya nih juga tahu dong ya. Perusahaan nggak tahu, dia pakai nomini. Nggak tahu. Percis sama dengan Oh, cara yang dilakukan I di see, I suatu see. negara. Yang banyak ini ya, apa namanya? Banyak apa sih kaki tangannya? Iya, banyak kali tangan dia pakai nomornya segala macam lah. Ah, Gimana caranya lu beli sahamnya, pokoknya gue dapat belanja 80%. Dan si Jordan Belfort ini lebih pintar lagi. Dia dari 80%-nya itu, dia pakai nama orang lain lagi. Iya. Dipulin pakai nama orang lain lagi. Jadi si orang lain ini tugasnya cuma transfer ke rekeningnya si Jordan. Cash-nya itu dikasih ke Jordan Belfort. mirip suatu kasus gitu ya. Iya, kita sangat paham sekali. Terus duitnya itu Iya. ditaruh di Swiss. Cuman yang ngelakuin di suatu negara itu ya kurang mahir sih, karena dia baru ya. Jadi Ih, itu paham. coba-coba gitu kan. Mencoba seperti Jordan Belfort, cuman akhirnya malah gagal. Jadi mirip-mirip Nggak lah. licin itu. Enggak, iya nggak licin lah intinya. Dan nggak sukses sih sebenarnya. Oke. Kurang oke dia dalam ininya. Jadi itu yang paling hal yang bisa kita pelajarin di sana dan akhirnya ya Leonardo ini Jordan Belfort ini dikejar-kejar sama FBI dan yang lebih gilanya lagi si Jordan Belfort ini mau nyuap orang FBI. Canggih. Bisa nggak tuh? Akhirnya yang Bisa enggak lah. nggak di film ini?
kebetulan Oh, si FBI ini orangnya idealis, jadi nggak bisa gitu kayak wah, gitu-gitu. Akhirnya idealis. iya, akhirnya di dunia nyatanya emang di dunia nyata dan di filmnya emang si Jordan Belfort ini ditangkap polisi, emang beneran tangkap polisi. Jadi dia tanggung Hmm. jawab dengan apa yang udah dia lakukan gitu loh. Ah, Jadi itu ya tentang The Wolf of Wall Street. Gue cerita intinya aja. Sebenarnya kalau kalian lebih ceritanya lebih dalam lagi, banyak pelajaran dan banyak ilmu-ilmu yang disampaikan dari The Wolf of Wall Street. Karena banyak istilah-istilah pasar modal yang kalian bisa pelajarin dari sini. iya Selanjutnya kita sih. beralih ke The Big Short. Film lebih sinting lagi daripada The Wolf of Wall Street, di mana tapi The Big Short ini adalah kumpulan orang-orang yang pintar dan mampu memanfaatkan peluang yang ada, menurut gue. Jadi Oh gitu. pada suatu Ah, hari ada seorang pria bernama Michael Burry. Michael Burry ini dia melihat bahwa ini kayaknya ada yang salah deh, ada mortgage sama MBS-nya atau dari apa sih kayak mortgage bond apa ya, bentar namanya gue lupa. Jadi dia semacam kayak kumpulan hipotek dari oh, kredit-kredit yang iya iya. rumahnya ada di Amerika Serikat dijadiin Ah, dijadiin suatu produk. Produknya ini kan diterbitin sama perbankan. Nah, perbankan ini ah, kan kenapa bisa diterbitin, soalnya dia dapat kredit dari orang-orang yang kredit rumah ke dia kan. Nah, benar-benar. si bank ini dia jual ke investment banking. Dia jual ke investment Oh, banking, I dia dapat fee. see. Dia dapat si dari investment banking dapat fee, si investment bankingnya ini ngejual ke investor. Investor dapat bunga sekitar 8%-an dari instrumen yang dia beli. Karena kan setiap orang tuh setiap bulan kan orang bakal bayar kredit perumahan kan. Mm-mm. Nah, kredit perumahan ini yang akan disalurkan ke para investor. Jadi si dana yang ada di bank ini nggak nganggur, dananya ini nggak nganggur, disalurin lagi ke orang. Jadi dia dapat fee, jadi keuntungannya jadi berganda. Yang Ini kalau sepengertian gue kayak gitu sih. di Indonesia ini konsepnya sama kayak RDPT bukan ya? Eh, Penyertaan terbatas itu. efek Bragun aset sih lebih tepatnya mungkin. EBA ya. Iya, EBA. Oh, Kalau kalau EBA kan dia dari itu tuh. iya apa? Kalau kalau EBA kan dia jaminannya si properti ini gitu ya. Nah iya, sini juga sama di properti juga. Cuman yang dia, ya kan waktu orang-orang Amerika bilang kan, masa sih orang kredit KPR gagal? Mereka tuh mindsetnya kayak gitu kan. Oh iya benar-benar. Nah cuman si Michael Burry ini nemuin suatu keanehan bahwa di suatu produknya, eh, salah satu produknya dari MBS ini, mortgage Ah, bond securities ini, ada yang salah. Ternyata di antara, kan itu dapat rating triple A kan, oh iya iya ada iya. ratingnya kan, Di triple rating A, dulu. di rating triple Asetnya A, mesti di rating kan? dapat rating triple A. Ternyata di dalam rating triple A ini kan ada ribuan hipotek nih. Nah dari Iya. ribuan hipotek ini ternyata sebagian besar itu ternyata emang ratingnya itu sebenarnya nggak bagus. Banyak yang nggak bagus. Misalnya sekitar 60% mungkin ratingnya nggak bagus. Yang bagus cuma 20%, 40%, atau 20% tuh. Yang ratingnya bagus cuma segitu. Sebagian besar ratingnya jelek. Karena dijadiin satu, jadi bagus kesannya. Ini di Dan kita istilahnya disekolahin gitu ya, Boni. iya, bonus di sekolahin. Nah, yang ratingnya jelek ini luar biasa parahnya. Orang-orangnya nggak mampu bayar. Hmm. Jadilah semacam kayak, wah ini mah suatu saat bakal jadi bola salju dan akan menimbulkan masalah yang serius sebenarnya. Nah si Itu Michael Burry-nya ini bilang, wah ini kayaknya ada nggak beres nih. Akhirnya dia datang lah ke Credit Suisse, ke Deutsche Bank, kemana segala macam. Nah pas datang ke Deutsche Bank ini, si Ryan Gosling, dia berperan sebagai Jared Vanett. Ini brokernya Deutsche Bank, broker brengsek lah ini ceritanya. Dia ini tahu kesepakatan um, sama si Deutsche Bank bahwa si Michael Burry ini dia pengen nerbitin produk yang ngelawan, nerbitin produk CDS, Credit Default Swap, ngelawan dari si MBS ini.
Jadi kalau misalnya suatu hari Oh, si MBS-nya ini gagal bayar, maka si credit default swap-nya yang punya si Michael Burry ini akan menang melawan dia. Karena kan dia nge-short kan, iya. Aha. dia nge-short. Berarti si yang Deutsche Bank harus beli kan. Mm-mm. Tapi kalau misalnya yang nge-short ini nggak mau jual, ya udah harganya pas turun terus dia nggak mau jual, ya kan yang untung si yang nge-short kan. Soalnya dia beli Iya. dengan Tapi harga di sana tuh berarti yang udah bisa tepat. nge-short ya? Kenapa? Berarti di sana tuh kayak nge-short gitu dilegalkan berarti ya? Oh, legal Kan kalau di banget. sini kita nggak bisa kan? Wah, Legal bisa. banget. Di sini bisa sebenarnya, cuman broker tertentu aja. Tapi pas sekarang kan lagi dicabut nih. Sebenarnya bisa cuma lagi dicabut aja untuk kebijakan yang itu. Kalau di sana sangat bisa. Ini kan instrumennya yang dibentuk sama Michael Burry kan instrumen baru, bukan instrumen lama. Ini instrumen baru Iya. yang emang malah setiap datang ke investment banking, dia diketawain sama orang-orang. Lu yakin mau ngelawan dari ini MBS ini? Mau ngelawan, lu Ah. yakin mau ngelawan hipotek dari KPR? Dia yakin. Dia tapi ini ya, sambil dia dia pengen bikin produk baru tapi dia nggak nyerahin semacam kayak prospektus gitu, Mak. Ini lu baca deh, Hmm. lu baca segala macam ini. Nah, ini tuh dari sini lu tahu bahwa ada yang salah sama mereka. Tapi orang-orang investment banking ini nggak percaya dan nggak mau baca. Dia baca singkat-singkat doang, tapi ini mah nggak mungkin bro, gimana analisanya, nggak mungkin ya ini. Dia kayak Hmm. semacam denial gitu loh dari segi investment Iya. bankingnya. Ah. Nah si Ryan Gosling ini, Jared Panet ini, dia ngedengar kesepakatan ini. Wah, ini mah gue udah tahu dari dulu bahwa ada yang salah sama sistem KPR di Amerika. Nah, karena si Jared Panet udah tahu emang ada yang salah dan ada orang yang berani nge-shortnya si KPR-nya ini. Nah, inilah Hmm. peluang bisnis bagi si Jared Panet. Jared Panet, Oh, makanya dia nge-short duluan gitu ya. iya, enggak. Ini kan dia si Michael Burry kan udah nge-short kan. Nah, Ah. itu kan bisa diperdagangkan ya kalau nggak salah ya. Dia bikin tuh 1,3 miliar dolar apa berapa gitu, gue lupa si Ah. jumlah short yang itu. Itu kan sebenarnya bisa diperjualbelikan kan shortnya itu, setahu. Iya. Kalau dari gue Ah. baca sih kayak gitu ya, dari yang gue lihat ya, dari gue tonton. Jadi shortnya itu bisa diperjualbelikan dan si Panet ini, Jared Panet ini, Ryan Gosling, ceritanya mau nawarin ke orang katanya salah telepon, jadilah dia salah teleponnya ke si Mark Baum yang diperanin sama Steve Carell. Hmm. Nah pas Dia tuh ya sebagai apa tuh? si si Mark Baum ini juga sebenarnya sama ini juga private equity, bukan private equity ya, asset management juga sih sebenarnya di sana. Oh, oke oke. Jadi di sana juga dia punya perusahaan inilah, investasi lah di sana. Hmm. Nah datanglah Sorry, sih. si Jared ini broker atau IB ya? Dia kayak semacam broker gitu sih, soalnya si Mark Baum ini belinya dari si Jared Panet ini. Oh, baiklah. Nah si Mark Baum ini kan akhirnya udah lu datang sini deh, kata si Mark Baum. Si Jared Panet datanglah ke sini, dijelasin atau cerita yang gue ceritain tadi bahwa ini saatnya kalau misalnya dari KPR yang dengan wah ini nggak bisa bayar, maka yang triple A-nya juga akan ambles, kata dia begitu. Jadi ini peluang bagi kita semua, kata dia begitu kan. Terus Hmm. si Steve Carell kan si Mark Baum ini kan emang orang yang ini kan emang dari dulu tuh selalu ini tuh ada yang salah sama sistem pasar modal kita. Ini tuh ada semacam kayak hal yang nggak bagus lah terjadi di pasar modal Wall Street gitu. Maksudnya dia bilang dari dulu, dan pada saat si Jared Van Etten ini dibilang emang ada fraud, makanya si Ah, Mark Baum ini percaya. Wah, ini iya kayaknya langsung benar nih, percaya. langsung percaya. Tapi ada tapinya. Dia nggak beli di waktu itu. Gue mau bukti, kata dia begitu kan. Hmm. Si Mark Baum ini survei rumah. Dan dia survei rumah dari komplek yang dia datengin, dari ribuan komplek yang dia datengin itu, yang diisi cuma beberapa orang doang. Sisanya Hmm. kemana? Sisanya nggak ditempatin. Orangnya nggak ada, surat Mirip lah tagihannya di ada, sini. segala macam. Iya, surat tagihannya ada, cuman orang yang nggak ada, segala Ah, macam. Terus ada surat tagihan yang tulisannya cuman bilang sorry,
gue nggak bisa bayar ini. Dia bilang cuma kayak gitu doang. Terus ada orang yang nyewa rumah, pas dia datangin, lu nyewa rumah di sini, lu ini rumah lu? Enggak, saya nyewa di sini. Oh, tapi lu tau nggak ini rumahnya nggak dibayar-bayar? Lu yang bener lu nggak dibayar-bayar? Iya, rumahnya nggak dibayar-bayar. Wah gila, ini mah kalau Nah, rumahnya terus nggak dia dibayar-bayar, bayarnya ke siapa tuh? Iya, dia. bayar ke pemilik rumahnya. Oh, Tapi yang belum bayar ini. Tunggu, tapi pemilik rumahnya tuh nggak dicari-cari karena dia nggak bayar-bayar gitu. Kan ini baru udah 90 hari nggak bayar-bayar kan? Udah 3 bulan nggak bayar-bayar tuh rumahnya. Jadi surat tagihan. Tapi si orang ini kan nyewa mau yang punya rumahnya kan. Terus yang survei ini si Mark Baum dan kawan-kawannya bilang, mendingan hubungin tuan rumah lo deh. Tuan rumah lo deh mendingan. Ya sih yang punya rumah kan. Iya punya rumah, lalu bilang lu tanya deh sama dia, lu bayar apa enggak nih rumahnya kayak gitu kan. Kalau nggak suatu saat lu malu bakal bisa ditarik kapan aja. Oh, padahal dia udah ini ya, Dia tiap udah bayar bulan dia sewa. bayar rutin, Dia bayar udah bayar sewa. sewa kan. Dan ternyata nggak 1-2 orang doang, ada ribuan, ratusan ribu orang yang modelan kayak begitu. Bahkan, I'm sorry itu saya menari striptease itu pun dia bisa punya 4 rumah. Iya. Dan ditanya, ini duitnya dari mana? Ya ini gue dari rumah yang ini gue sewain lagi. Ini sewain lagi gue bayar buat rumah yang selanjutnya. Jadi berturut-turut kayak begitu, nggak ada semacam kayak filternya gitu loh. Jadi bebas banget di sana. Ini ceritanya tuh ngaruh sama maksud gue nyambung sama kejadian bubble di Amerika waktu itu nggak sih? Kan kejadiannya kan sama nih kayak gitu. Emang ini kan The Big Short ini kan emang nyeritain ini based on true story di. Yang 2008 itu kan? Iya, ya, yang 2008 ini bener-bener. itu. Jadi si produknya Subprime Mortgage ini emang si Michael Burry ini ngeluarin produknya di tahun 2006 apa 2007 gitu, gue lupa. Pun kan gitu. Iya. True story lah ya. Iya, true story. Dan awalnya emang gila. Berdarah-darah banget. Dia dari 1,3 miliar dolar apa berapa itu? Dia rugi sampai belasan persen kan. Lu bayangin aja, dia harus bayar terus kan, bayar itunya terus kan dia. Bayar bulanannya terus kan buat. Dan itu gila, bleeding banget kayak gitu-gitu. Ini nggak ada yang tapi itu agent property. Ada yang stres nih. Si agent property yang bikin propertinya itu kan maksud itu bikinnya kan kayak misalnya BTN gitu nggak sih? Apa sih Adi kan yang bikin rumahnya itu? Developernya maksudnya. Ya, developernya itu maksud gue itu dikenain juga nggak sih, maksudnya lu kenapa nggak boleh ini si orang ngegadein begini-gini gitu, dia kena juga nggak sih? Oh, gue nggak tahu ya kalau itu kan urusannya sama bank nih. Kalau udah kayak begitu, bank yang urusannya kita urusannya sama bank. Jadi bank itu ya yang menyetujui KPR kita apa enggak kan? Iya sih, bukan sama developernya yang menyetujui, bukan benar-benar si banknya yang menyetujui apa enggak. Dan banknya ini wolos-wolos aja, apa pendapatan lah nggak cukup ya udah lulus kayak bikin begitu aja. Nah, kalau ke developer yang penting lu ada niat beli aja kan, sama ada duitnya gitu. Betul. Marketing ya tuh tinggal jualan. Awal gitu kali. Nah terus terakhirnya perannya si Brad Pitt sebagai Ben Rickett, dia ini trader mantan trader lah namanya. Mantan trader ini ceritanya dia ada kenalan 2 orang. Ya inilah 2 orang dia investor baru gitu, cuman dia pinter banget berdua ini. Dia pinter banget, dia bisa ngasilin dari $100,000 jadi $30 juta dalam waktu 3 tahun doang. Makanya dia pinter banget kan. Dan dia ini tahu info yang ini nih, dia tahu. Si Ben ini? Enggak si Ben, namanya yang lain lah. Namanya kenalannya ini, kenalannya Ben. Ini dia tahu lah segala macam itu infonya. Infonya si Mark Baum bikin produk, si Michael Burry ini bikin produk itu kan. Jadilah si orang ini beli produknya si Michael Burry lewat si Ben Rickett. Terus Ben Rickett bilang, nih ya, lu jangan senang sama produk yang lu beli ini ya. Kalau misalnya produk yang lu beli ini benar, ekonomi Amerika bakal kolaps, tau nggak? Kata dia bilang begitu. Dan ternyata ya kejadian. Itu semua panik.
dia gila, Deutsche Bank, Credit Suisse, wah gila panik habis-habisan. Itu langsung nih ditelepon tuh si Michael Burry-nya. Lu mau ini nggak, mau jual punya lu nggak segala macam, nggak langsung ditawarin begitu, gue beli deh. Ntar dulu. Akhirnya keuntungan si Michael Burry ini sekitar 600% atau berapa gitu, gue lupa. Pokoknya untung banyak deh dia. Nah selanjutnya kita bahas lagi ya film selanjutnya ini mungkin Becoming Warren Buffett. Nah, Becoming Warren Buffett ini sebenarnya film biopik ya, kalau gue perhatiin sebenarnya. Gimana? Film biografi sebenarnya. Oh, oke. Nah, film biografi ini dia nyeritain bagaimana karir si Warren Buffett dari awalnya. Nah, jadi Becoming Warren Buffett ini sebenarnya kayak seperti yang udah gue bilang tadi, bercerita tentang biografinya si Warren Buffett dimulai dari awalnya dia bagaimana dia berkarir di pasar modal, terus dia sekolahnya di mana. Jadi dari film yang gue tonton ini adalah dia ini sebenarnya ya salah satu muridnya dari Benjamin Graham. Jadi Benjamin Graham salah satu dosen di, gue lupa nama universitasnya apa ya, sorry banget gue udah gak lupa. Jadi dia terkenal fundamentalis banget. Jadi si Warren Buffett ini kan dia mau masuk di mana ya waktu itu ya, di satu perusahaan di universitas mana gitu, terus gagal kan. Nah akhirnya dia si Benjamin Graham ini di universitasnya gue lupa itu namanya apa. Nah si Warren Buffett bilang, bisa nggak sih saya kuliah di tempat Anda? Oh ya udah, bilang masuk aja sini katanya. Surat rekomendasinya saya bikinin kan dari itu. Akhirnya si Warren Buffett masuk ke universitas inilah nih ceritanya untuk ambil S2. Dan dia akhirnya di sana belajar banyak dari Benjamin Graham segala macam. Akhirnya dia bangun perusahaan sendiri, partnership. Jadi dia semacam kayak ngumpulin uang dari orang-orang, terus dia kelola segala macam, dia kembangin dananya. Nah dari situ juga gue tahu bahwa bapaknya ini ternyata seorang Republikan. Oh, partainya si Trump ya? Iya, partai si Trump. Bapaknya ini orang Republikan dan dulu kan di tahun 70-an 80-an itu kan Amerika menganut sistem balance budget kan. Balance budget tuh antara penerimaan negara sama pengeluaran negara tuh hampir sama lah, kalau bisa dikatakan kayak gitu. Nggak boleh defisit juga gitu ya? Iya, dulu tuh kayak gitu, Mak. Negara-negara lain tuh, makanya kalau lu perhatiin Orde Baru gitu kan, dia kan ini kan anggaran berimbang kan bilangnya, kalau Orde Baru bilang. Nah, cuma kan anggaran berimbang Orde Baru kan sebenarnya biar berimbang itu kan diimbangi oleh utang juga kan sebenarnya, dia pemerintahan ngutang gitu, makanya jadi anggarannya berimbang sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya surplus gimana tuh? Nah, surplus sebenarnya jarang sih ya. Gue tadi ngebaca bukunya Pak Budiono, Ekonomi Indonesia. Tadi gue barusan baca banget. Jadi di tahun 50-an tuh sebenarnya waktu ada Perang Korea, itu Indonesia pernah surplus anggarannya, APBN-nya pernah surplus. Karena harga-harga komoditas yang Indonesia jual itu harganya naik tinggi kan, kayak minyak segala macam, itu harganya naik tinggi. Makanya si Indonesia bisa surplus APBN kan. Ada surplus APBN itu ya gue kurang tahu sih harusnya diapain. Normalnya sih defisit, cuman defisit ini dibiayain oleh untuk membiayai belanja dan negara untuk mendorong stimulus ekonominya, biasanya kayak begitu. Cuman Amerika Serikat di tahun 70-an 80-an balance budget lah mereka ini. Makanya kalau perhatiin utangnya Amerika Serikat itu baru meningkat di era 2000-an sebenarnya. Oke. Di 2000-an ya. Iya, di tahun 2000-an. Dan si bapaknya kan Republikan banget kan. Bapaknya Republikan banget. Terus dia ngerasa kayaknya ada yang salah deh sama Republik. Akhirnya dia jadi seorang Demokrat. Dia meskipun ayahnya seorang Republikan, tapi dia ngerasa bahwa kayaknya ini nggak sesuai sama jiwa gue gitu, katanya si Warren Buffett. Akhirnya dia jadi Demokrat.
Di partai dia Demokrat. Tapi dia nggak ikut partai ya, dia cuma mungkin simpatisan atau apa gitu. Gua rasa sih sepenglihatan gue sih kayak gitu tuh. Dan dia banyak untuk besar tuh dari Coca-Cola, dari American Airlines. Oh ya, dia juga pernah waktu itu beli perusahaan sekuritas di Amerika Serikat. Dan perusahaan sekuritas ini salah beli obligasi apa-apa gitu kalau nggak salah. Oh gitu. Dan karena salah beli obligasi ini dan perusahaannya jadi bermasalah. Dan dia harus ganti duitnya obligasi yang dia salah order itu kan. Dan nggak macem-macem, nggak main-main, gede banget gitu loh. Si Warren Buffett bisa salah gitu, maksudnya salah. Iya, gue nggak tahu nilai kayaknya, si bond. Nah, gue nggak ngerti itu salah. Pokoknya intinya ada kesalahan yang mereka lakukan dan akhirnya bingung kan, ini bagaimana nih ceritanya nih. Akhirnya si manajemen dari perusahaan sekuritas yang tempat si Warren Buffett investasi di perusahaan sekuritas itu kan, si manajemen bilang, udah Pak Buffett masuk sini aja deh, biar beresin dari dalam itu, jangan dari luar aja gitu. Maksudnya kita juga bingung harus mau ngapain. Akhirnya si Buffett diangkat jadi direktur utamanya dan dia ngeberesin tuh perusahaan itu biar balik ke performa sebelumnya lagi. Di restruktur sama si Warren Buffett gitu ya. Jadi nggak semua investasi yang di Warren Buffett itu berhasil semua sih, nggak. Ada juga yang kayak gitu ceritanya, bukan karena kesalahan manajemen atau apa, karena kesalahan yang dari ininya. Tapi Warren Buffett bilang, jangan PHK semua karyawan, dia bilang gitu. Jangan PHK, saya mau ada karyawan atau kerja di situ, kita beresin bareng-bareng katanya gitu. Dia nggak mau ada PHK gitu intinya. Dan dia minta waktu sama si The Fed apa siapa itu, gue lupa, regulatornya SEC apa siapa itu, gue lupa. Tolong dong kasih gue waktu gitu. Terus regulator bilang, meskipun lu Warren Buffett tapi lu harus ikut aturan, kata dia gitu. Iya. Akhirnya si Warren Buffett panik banget kan waktu itu. Aduh anjir nih kayak gimana nih. Akhirnya dia mikir keras, dia ngomong manajemen segala macam, dia akhirnya bisa beresin tuh perusahaan sih akhirnya untungnya. Karena dia investasi di perusahaan sekuritas, karena dia ngelihat perusahaan sekuritasnya itu valuasinya murah tapi transaksinya lumayan. Dia ngeliatnya kayak gitu sih waktu itu. Iyalah, yang memang fundamentalnya bagus gitu ya. Iya. Jadinya kan investasi di Dairy Queen, ada di Coca-Cola, ada di Geico, ada di Wells Fargo, ada di Walmart. Banyak banget kan investasi yang dia lakuin selama ini. Dan investasi itu juga jumlahnya besar gitu. Tapi pas dia kan kemarin, kalau kita lihat kemarin dia investasi di perusahaan penerbangan kan, yang terakhir-terakhir ini. Gitu. Iya, selain di Apple, dia juga investasi di perusahaan penerbangan. Nah, pas perusahaan penerbangan kena COVID-19 ini kan pada nggak terbang atau akhirnya dia atas di saham penerbangan kan. Tapi si Warren Buffett ini masih investasi di saham-saham teknologi. Dulu kan dia sebenarnya nggak mau investasi di saham teknologi karena dia nggak ngerti bisnisnya kayak gimana. Karena juniornya bilang, Pak ini bisa ke depannya bakal bagus ke depannya. Akhirnya dia beli saham Apple segala macam, dia beli akhirnya. Karena di atas dasar rekomendasi dari orang yang lebih muda dari dia sih. Jadi dia mau ngedengerin alasannya tuh tepat kenapa kita ada investasi di sana. Gua nggak tahu dia masih pegang Apple apa enggak, karena kan valuasi udah gila banget kan sekarang. Nah mungkin setelah kita bareng bahas Becoming Buffett, ya nggak banyak banget sih karena emang nih cerita tentang biografi nggak seseru Wolf of Wall Street atau Big Short. Kita mungkin bahas selanjutnya adalah Pursuit of Happiness. Ada yang udah pernah nonton belum? Ini belum pernah nonton juga. Belum. Dia yang ini bukan sih? Kalau yang gue ingat tuh ceritanya yang dia ngantri kan, kalau di Amerika tuh yang tunawisma gitu. Iya, betul. Duit itu. Betul. Yang ngantri panjang lebar gitu kan. Nah jadi si Will Smith ini atau Chris Garden ini jadi apa ya, kayak ya dia pekerja serabutan lah kalau bisa dikatakan kayak begitu. Pekerja serabutan, dia punya anak, dia punya istri, cuman istrinya karena udah gak sanggup lagi tinggal sama dia karena dia kerjanya serabutan, kerjanya kagak jelas, pendapatan kagak jelas, akhirnya dia tinggal sama istrinya, dia berdua doang sama anak. Dia berdua sama anaknya, dia kerja serabutan segala macam, dia bingung ini kerja apa. Akhirnya dia ada di Wall Street, terus dia ngeliat orang naik mobil Ferrari, ditanya, kerjaan lu apaan? Ini di dalam sini. Iya, jadi apa? Broker saham. Serius broker saham? Iya serius, kerjaan gue broker saham. Terus lu beli mobil ini? Iya.
Makanya kalau lu mau kayak gitu lu bisa jadi broker saham katanya. Akhirnya dia ngelamar di perusahaan sekuritas, terus dia ceritanya dipanggil nih, tapi pas dipanggil si Chris Gardner ini lagi ngerjain ngecat apa-apa itu ya di tempat lain, dia lagi ngecat apa, dia dipanggil terus karena banyak kasus dia sempat ditangkap polisi segala macem, jadi dia datang pakai celana panjang sama pakai kaos dalam doang, nggak pakai kemeja dan bajunya tuh kotor. Datang tuh dia interview dan pas kaget kan yang datang kan, ini kenapa kok kayak gini itu. Terus dia jarang cerita, mungkin Anda kaget dengan penampilan saya seperti ini. Iya, dia ceritain lah saya di gini bla 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 bla, tapi saya yakin saya mau belajar, saya bisa saya cepat belajar, saya mau berusaha keras segala macam. Karena interviewnya yang bagus dan jawaban dia yang luar biasa dalam interview, itu bisa lu tonton juga tuh gimana tips interview dari Will Smith. Boleh juga. Iya, di Chris Gardner di Pursuit of Happiness, karena itu jawabannya bagus banget menurut gue. Dia kenapa lu pengen kerja di sini, kenapa gue harus mempekerjakan lu, kelebihan lu apa, dia jawab dengan gini-gini. Mungkin saya nggak ngerti tentang finance segala macam, tapi saya mau belajar segala macam, dia jawabnya kayak gitu. Dan itu akhirnya nge-impress yang interview dia. Terus akhirnya dia bilang, oke, lu gue terima di sini, tapi lu datang jangan pakai ginian lagi, gue mau lu pakai jas, pakai das segala macam rapi. Wah, siapa si Chris Gardner senang banget kan. Gila, akhirnya gue kerja di Wall Street tuh, gue berhasil jadi kerja di sana gitu. Akhirnya ya udah, dia kerja di sana, dia kerjanya tiap hari nelfonin ratusan ribu orang, pokoknya ratusan orang lah. Pokoknya lu harus nelfon yang ada di buku telepon ini. Jadi kalau di luar negeri itu udah ada daftarnya, daftar orang yang akan kita telepon. Udah ada gitu ya. Apa? Di? Listnya dia udah ada. Iya, listnya udah ada, nggak sesulit kita lah. Kalau kita kan suruh cari sendiri tuh, cari di mana? Itu nggak punya, berarti nggak perlu lisensi tapi bisa gitu ya? Ya masih. Kalau misalnya untuk tahap awal itu kita masih bisa cuma nelfon doang kita yang teleponin doang. Kalau untuk tahap awal itu, kalau belum punya lisensi ya. Kecuali kalau udah punya lisensi, nah lu baru tuh lu bisa jual beli segala macam. Kayak telemarketing gitu lah, gua rasa sih waktu awal-awal. Mirip-mirip sama sini lah. Ya kan? Nyari klien doang gitu ya. Iya, kan kalau di Indonesia kan lu harus punya WPPE kan untuk jadi broker dealer kan. Nah, kalau di luar negeri juga sama. Gue lupa izinnya apa, nama izinnya apa. Untuk sementara dia nelfonin orang dulu. Tugas lu nelfon 500 orang per hari. Pokoknya kayak mana. Harus ngehubungin gue sama orang-orang kaya yang ada di Amerika. Kayak begitu. Artinya ya sebenarnya sih dari dia sebagai broker ini dia berhasil ngedirin perusahaan sekuritas, dan gue lupa nama perusahaan sekuritasnya apa karena ini gue nonton udah agak lama ya, jadi agak lupa gue nama perusahaan sekuritasnya, dan dia akhirnya bisa kembangin karir di pasar modal dengan sangat bagus. Makanya ceritanya adalah The Pursuit of Happiness, gimana caranya dia ngeraih kebahagiaan itu kayak gimana ya, dengan kerja keras sebenarnya, nggak yang malas-malasan. Lu bayangin ya, dia nggak ada pendidikan finance, dia belajar jadi broker loh. Banyak faedahnya berarti di sini ya. Iya, ini benar-benar lu gimana caranya lu berusaha untuk bisa menjadi orang yang lebih baik meskipun bidang yang lu geluti itu bukan bidang yang lu geluti sebelumnya gitu. Lu nggak tahu banyak tentang itu, tapi lu mau belajar, lu mau sukses segala macam ya lu belajar, lu harus kerja keras, dan itu yang dilakukan sama si Chris Gardner di film ini. Jadi ini filmnya lumayan menarik sih. Rata-rata film pasar modal tuh di ininya Christmas ya, pas ini Christmas, terus di Wolf of Wall Street Christmas juga. Kayaknya ini film Natal semua ya tentang pasar modal. Bisa jadi. Paling nggak ada happy-happynya gitu kan. Kecuali yang si ini ya, Wolf of Wall Street ya, itu emang ceritanya emang brengsek sekali orang itu. Cuma akhirnya dia menjadi motivator, dia cerita. Karena dia sadar bahwa apa yang dilakukan itu sangat salah luar biasa. Dia mencoba menyadarkan orang-orang. Tobat ya, orang tobat. Dan dia juga satu, coba nih jual pulpen ini ke gue. Itu kata-kata yang menurut gue gila. Ini penting banget nih dunia marketing. Jadi kalau misalnya mau tahu dunia marketing ya lu nonton Wolf of Wall Street. Menurut gue itu pelajaran yang penting banget. Jadi si Jordan Belfort ini coba nyuruh ke temannya, coba nih jual pulpen ini. Lu suruh jual pulpen juga. Gimana caranya? Terus si temannya itu bilang, nih gue ada kertas. Coba lu tanda tanganin. Kata dia begitu kan, kata temannya. Terus kata si Jordan Belfort apa? Gue gak punya pulpen ya.
Nah, ini pulpen. Jadi itu maksud dari pembicaraan itu adalah orang akan mau beli produk untuk sesuatu yang belum dia punya. Lu harus itu kayak gitu. Ya misalnya kalau misalnya kita nawarin saham, ya lu kan belum kaya nih, lu mau jadi kaya nggak? Nah kayak gitu ceritanya. FOMO gitu ya. Iya. Tiba-tiba jadi miskin gitu. Ya jangan dong deh kalau jadi miskin. Jadi ibaratnya kebutuhan orang itu harus bisa kita jawab gitu loh. Kalau jadi marketing tuh kayak begitu. Oh lu mau kaya? Iya, Dan ini salah betul satunya sekali. caranya kayak gitu. Jadi itu yang gue pelajarin dari Wolf of Wall Street ya. Meskipun filmnya luar biasa parah. Tapi perilakunya jangan ditiru. Iya, perilaku jangan ditiru. Untuk teknik marketingnya boleh ditiru lah. Nah, mungkin itu aja dari gue, Sigma sama dia. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya akun YouTube dari Rakyat Kapitalis. Jangan lupa follow Twitter kita di Rakyat Kapitalis. Kalau ada pertanyaan bisa kirim email kita di rakatkapital@gmail.com. Gue Farhan, Sigma, dan dia pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye.